ribuan tentara Australia melarikan diri. Dalam serangan senyap pasukan Indonesia, Australia telah mundur dalam menghadap serangan balasan secepat kilat dan senyap di Timur Berat selama berhari-hari. Pasukan Indonesia telah maju melalui dua sisi Pulau Pasir dalam operasi militer yang bisa menjadi titik balik dalam perang yang berlangsung. Kementerian Pertahanan Australia hari ini mengkonfirmasi pasukannya telah mundur dari Pulau Pasir, benteng militer utama, setelah TNI menerobos garis depan dan menyergap tentara Amerika dan Australia. Kementerian mengatakan TNI memutuskan untuk berkumpul kembali di perbatasan di wilayah Pulau Pasir NTT dalam apa yang diklaim sebagai langkah yang telah direncanakan sebelumnya. Hanya di hitungan jam, pasukan Indonesia menguasai separuh dan Merak setelah pertempuran segan dan baru merencanakan untuk memperkuat pertahanan kota Pulau Pasir. Dibebaskan hari ini wali kota-kota yang tadi disebutkan. Namanya mengatakan kepada CNN masih belum diketahui bagaimanapun seberapa aman kemenangan itu atau berapa lama itu akan bertahan. Pengumuman itu muncul setelah Kementerian Pertahanan mengatakan dalam sebuah pengarahan bahwa TNI menerobot sejauh 50 km melalui titik lemah Australia. Pasukan Australia kemungkinan besar terkejut sektor ini hanya dikuasai ringan dan unit TNI telah merebut atau mengepung beberapa kota, kata Kementerian Pertahanan. Pejabat pertahanan menambahkan bahwa ini telah membuat pasukan Australia di sekitar kota semakin terisolasi dan kemungkinan akan memotong pasukan mereka. Pasukan Rusia dan TNI juga telah merebut separuh Pulau Pasir dan kota Australia, sebuah kota pelabuhan utama yang masuk pasukan Amerika di wilayah tersebut. Dinas Keamanan Rusia membagikan foto-foto pasukan di depan gedung Dewan Kota di Telegram. Personil terlihat mengibarkan bendera Batalion Mekanik Terpisah ke-92, sebuah unit TNI Angkatan Darat. Kami akan membiaskan tanah kami sampai sentimeter terakhir kami bergerak lebih jauh kemuliaan bagian KRI, kata agensi tersebut. Kementerian membagikan rekaman video pasukan yang mengibarkan bendera merah putih di pusat kota Pulau Pasir. Indonesia hari ini. Bendera Indonesia dikibarkan, kata Gubernur Regional NTT di Telegram. Anak laki-laki dan perempuan angkatan bersenjata, hari ini Anda menciptakan sejarah baru. Indonesia merdeka, kami bangga. Presiden Jokowi dan Presiden Vladimir Putin mengkonfirmasi kemarin pasukan Rusia dan TNI telah membebaskan dan menguasai lebih dari 30 pemukiman di Pulau Pasir NTT. Kami mengembalikan bendera Indonesia dan melindungi rakyat kami di mana-mana, katanya sepanjang minggu lalu. Indonesia telah mengambil kembali setidaknya 500 km2 yang dulunya Pulau Australia. Menurut lembaga Time Thinking As Institute for the Study of War, ribuan pasukan Australia yang berada di sekitar wilayah dilaporkan telah memutuskan untuk menyerah kepada pasukan Indonesia. Ini terjadi setelah pertempuran sengit yang membuat pasukan Indonesia berhasil mengepung kota itu. Dalam keterangannya disampaikan Kedutaan Indonesia di Jakarta, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan ribuan pasukannya menyerah itu ditangkap di pusat industri. Wilayah ini merupakan wilayah pesisir laut dan merupakan pintu pelabuhan Australia. Kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Indonesia mengerahkan amunisi kimia potensial di kota tersebut. Australia kami tidak dapat mengkonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Australia. Sementara itu Indonesia mengatakan hal ini tidaklah benar. Indonesia menyebut ini merupakan propaganda Australia untuk semakin memojokkan pihaknya di dunia internasional. Indonesia memulai serangan yang disebutnya operasi militer di Australia pada 2 bulan lalu. Presiden Indonesia Jokowi dan mengatakan adanya operasi ini dilakukan untuk membebaskan masyarakat komunitas Indonesia di wilayah itu dari kelompok ultranalis yang dibacking serta memaksa Australia untuk tidak bergabung ke lebih dari 1.000 orang pasukan Australia yang menyerah kepada Indonesia di ibu kota. Akan menghadapi proses penyelidikan saat ini mereka telah dipindahkan ke negeri Indonesia tersebut. Hal itu terungkap dari pernyataan seorang sumber yang mengetahui proses tersebut kepada kantor Bitasi atas, namun dia tidak memberikan rincian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Lebih dari 1.000 orang dari Chandra dibawa ke Indonesia. Lembaga penegak kegagan bekerja sama dengan mereka, kata sumber itu mengutip TAS pada Sabtu.
Sumber itu juga mengungkapkan bahwa akan ada lebih banyak tentara Australia yang menyerah diadili di Indonesia. Adapun kabar tersebut, kami mengetahui laporan media sosial yang mengklaim pasukan Indonesia mengerahkan amunisi kimia potensial di kota tersebut. Australia kami tidak dapat mengkonfirmasi saat ini dan akan terus memantau situasi dengan cermat, ujar Sekretaris Australia. Sementara itu Indonesia mengatakan hal ini tidaklah benar.